Saudaraku, pada masa pelayanan Yesus kemanapun dia pergi, orang berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka selalu menyaksikan bagaimana Yesus menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Yesus selalu, atau ketika Yesus mengajar dan ketika Yesus membuat mukjizat, mendatangkan ketertarikan, kekaguman orang-orang hingga kemanapun dia pergi selalu mengikutinya. Suatu saat setelah menyeberang Danau Galilea, Yesus berdiri di atas bukit lalu menyaksikan orang-orang yang mengikuti itu begitu banyak, karena mereka telah mengikuti kemana dan kemanapun Yesus pergi. Mereka kelelahan dan mereka lapar, dan ketika dihitung ya ada 5.000 laki-laki. Tentu jumlahnya lebih daripada itu karena perempuan dan anak-anak tidak dihitungnya. Nah, lalu Yesus mengatakan kita harus memberi makan kepada mereka. Dari mana kita memberi roti untuk memberi makan orang sebanyak itu? Dengan uang segini dinar saja belum tentu mereka bisa kenyang, bahkan untuk mendapatkan secuil pun. Tampaknya di antara para murid Yesus ada yang berjalan keliling lalu menemukan satu anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Lalu membawa kepada Yesus, "Guru, di sini ada seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Tapi apa artinya ini untuk sebanyak orang ini?" Lalu Yesus bawa kemari. Yesus bersabda, "Bawa kemari." Lalu memberkatinya dan Yesus memberikan kepada mereka, "Silahkan bagi-bagikan." Nah, bagaimana hasilnya? 5.000 orang laki-laki dan semua orang yang mengikuti Yesus, mereka makan kenyang dari 5 roti dan 2 ikan. Lalu Tuhan Yesus Kristus memerintahkan kepada mereka, kumpulkan potongan-potongan. Jadi roti itu bulat-bulat 5 lalu dibagikan, dipotong, ya semua mengambil sepotong-sepotong sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, dari bagi. Nah, potongan-potongan itu begitu banyak, bukan sisa dari yang dimakan, tetapi potongan dari roti bundar itu yang telah dibagi-bagikannya. Dan ternyata ketika dikumpulkan ada 12 keranjang sisanya. Luar biasa. Tuhan Yesus Kristus katakan, kumpulkanlah potongan-potongan itu supaya tidak terbuang. Ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Kita untuk mengais rezeki dengan bekerja keras, berupaya sedemikian rupa untuk mendapatkan rezeki itu. Lalu ketika kita makan dan menikmatinya, kadang-kadang kita membuangnya dengan percuma dan sia-sia. Nah, Tuhan Yesus tidak menginginkan kita menyia-nyiakan setiap berkat yang dianugerahkan oleh Tuhan. Apalagi untuk memperolehnya itu disertai dengan kerja keras, usaha, membanting tulang, memeras otak, memeras keringat untuk mendapatkan itu. Maka alangkah baiknya jika setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita gunakan, kita nikmati, sekaligus kita kelola dengan penuh tanggung jawab. Jangan sampai membuang dengan sia-sia. Karena itu Tuhan Yesus Kristus memerintahkan, kumpulkanlah potongan-potongan itu, jangan sampai terbuang. Karena itu sangat bermanfaat untuk kebutuhan pangan, karena itu roti. Nah, terus setelah dikumpulkan, ternyata potongan-potongan roti itu berjumlah 12 keranjang. Sungguh-sungguh luar biasa. Mereka semua makan kenyang dari 5 roti itu, dan kemudian dengan lauk 2 ikan itu mereka kenyang, dan potongan-potongan roti itu sejumlah 12 keranjang, dan itu tidak dibuang, tidak terbuang. Nikmatilah seberapapun berkat yang Tuhan anugerahkan kepadamu, apalagi yang diperolehnya melalui atau disertai dengan kerja dan usaha yang keras. Dan jangan gunakan dengan percuma atau terbuang dengan percuma. Gunakanlah dengan penuh tanggung jawab, karena itu datangnya dari Tuhan. Jangan menyia-nyiakan seberapapun berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Terimalah dengan ucapan syukur, dikelola dengan penuh tanggung jawab, dan jangan membuang
dengan sia-sia. Membuang dengan sia-sia itu bisa diartikan dengan begitu banyak, umpamanya untuk membeli minuman keras yang mendatangkan persoalan dalam diri kita, untuk memberi dan menggunakan dengan hal yang hanya akan mendatangkan resiko yang tidak baik dalam diri kita. Itu juga namanya membuang dengan sia-sia. Oleh karena itu, rezeki dan berkat yang datang dari Tuhan kelola dengan penuh tanggung jawab, sehingga sebanyak yang Tuhan beri itu betul-betul mendatangkan manfaat bagi hidup kita. Tuhan Yesus Kristus memberkati.